kan kerjaan kami itu penghasilannya nggak tetap Om. Gitu kan. Nah, saya ngerasainnya di kondisi saat seperti ini itu paling parah banget. Ketika tidak ada pemasukan sama sekali. Pada kondisi pandemi kayak gini ya. Kondisi pandemi seperti ini dan ya bukannya gimana ya dari penghasilan sebelumnya yang memang cukup lumayan itu bisa hilang begitu aja. Apalagi musisi ya, mungkin acara-acara misalnya panggung di mana dan lain sebagainya mungkin terpengaruh besar ya dengan adanya pandemi ini ya. Sangat Om. Nah, makanya Bu Andi sudah ceritakan tentang persoalannya secara spesifik, secara lebih detail. Nah, sekarang Om Vin mau masuk ke tahapan analisa dan evaluasi persoalan atau permasalahan investasi yang Bro Andi hadapi. Karena terjadi penurunan pendapatan dan lifestyle-nya mulai terganggu karena pendapatan tidak imbang gitu ya. Kemudian bisa lari depresi, kemudian lari ke narkoba. Mohon maaf ya, jangan sampai lah. Ya, Om, thank you banget Om pencerahannya. Ini jujur ya, tadinya saya udah mulai agak putus asa juga sih, ini saya dapat AG atau enggak ya. Tapi setelah ngobrol jauh seperti ini, kayaknya berasa ada teman gitu Om. Berasa ada teman, ada yang istilah kata ngasih arahan yang pencerahan yang cukup luar biasa gitu Om. Jadi saya masih jadi percaya diri lagi gitu. Harus percaya diri lagi ya. Apapun permasalahannya. Mudah-mudahan gitu kan ya. Mudah-mudahan Om Vin bisa membantu ya. Saya juga terima kasih. Semuanya. Dan kita lakukan dengan santai. Seperti di sini bisa dibaca ya. Cuan party, nggak cuan ngopi. Wih. Ya. Mungkin buka klinik tentang mengatasi masalah tanpa masalah. Revenue yang baik buat kehidupan musisi itu seperti apa, Vin? Oh, oke. Luar biasa. Saya ngantrinya lama loh tadi di depan. Jadi udah jadi prioritas. Kan udah daftar duluan. Iya, ngambil nomor. Jadi bagi saja sih Mas Andra menurut saya sih. Jadi tidak seluruhnya uang itu masuk ke dalam aset-aset yang mandek istilahnya ya. Tapi masukin ke investasi yang bisa sewaktu-waktu itu kita cairkan, ada hasilnya misalnya. Bekerja ya? Yang bekerja. Kita siapkan investasi yang bisa menghasilkan revenue begitu. Betul. Nah kalau misalnya saya dengar Mas Andra kan juga punya studio ya. Nah itu kan saya develop sebuah perusahaan rekaman juga. Wah luar biasa, mantap itu. Biasanya musisi itu seperti ini. Jadi musisi itu nggak akan bisa melenceng jauh dari apa yang dia kerjakan gitu. Misalnya berinvestasi, bikinnya studio, kalau nggak recording label seperti itu. Artinya kan yang apa tuh related dengan bisnisnya dia gitu dengan passionnya. Dengan passionnya juga. Nah, itu kan itu bagus Mas Andra menurut saya sih. Ini bisa menjadi apa ya investasi untuk kebutuhan jangka panjang ya. Jadi syukur-syukur nanti kan bisa menghasilkan dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Itu termasuk adalah engine untuk istilahnya wealth accumulation. Sangat bagus gitu. Nah hanya saja memang harus dipastikan kebutuhan jangka pendek tetap terpenuhi kan. Tetap terpenuhi. Di saat terlebih lagi di saat-saat pandemi seperti ini. Nah yang dimaksud dengan saya tadi melakukan investasi itu adalah investasi yang sifatnya portfolio. Portfolio investasi bukan yang bisnis. Tadi bisnis bagus sekali. Tinggal dibagi saja Mas Andra kalau menurut saya ya yang biasanya. Jadi tidak mengganggu, ibaratnya aktivitinya tidak terganggu dengan investasi yang dijalanin itu. Tidak terganggu ya. Jadi artinya tetap dia jalan paralel gitu ya. Jadi artinya kan misalnya dibagi aja komposisinya. Memang sebaiknya sih yang lebih besar adalah yang ke istilahnya itu investasi bisnis. Investasi bisnis. Ya kan yang kayak Mas Andra lakukan. Tapi yang misalnya adalah 70 hingga 80% total dananya itu dimasukin ke sana. Nah, yang 20% itu kan harus kemudian digulirkan untuk investasi portfolio. Sehingga nanti kebutuhan jangka pendek itu juga bisa terpenuhi terus-menerus gitu ya. Harapannya bisa membackup pada saat pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan nih. Nggak tahu sampai kapan ya. Kan? Kerugian. Ibaratnya kalau jatuh jangan jatuh kebangetan lah gitu. Jangan jatuh kebangetan. Karena kebanyakan kan kalau bicara mengenai investasi ataupun trading saham, kalau rugi itu dibiarkan akhirnya ruginya menjadi borok yang sangat besar ya. Iya, akhirnya untuk memulai lagi akhirnya kayak hopeless kan. Hopeless. Dan rugi, gulung tikar, gila di perempatan pacaran. Main gitar gitu. Main gitar sendirian kan bahaya gitu. Nah, itu yang biasanya nanti Om Vin akan memberikan rekomendasi cara investasi dan trading yang baik dan benar. Dan berpeluang besar untuk ada
konsisten profit. Jadi mungkin yang pertemuan berikutnya nanti kita sudah bicara lebih detail lagi, Mas Andra. Detail lagi. Jadi bagaimana kondisi keuangan sekarang, kemudian ketersediaan dana, potensinya untuk melakukan investasi. Nah, nanti dari Om Vin merekomendasikan, oh sebaiknya Mas Andra nanti investasinya ke sini, dan lain sebagainya. Benar-benar siap. Itu mungkin nanti di ketemuan berikutnya, Mas Andra ya. Iya. Oh gitu. Wah, luar biasa nih Mas Andra. Saya kalau buat cuan mah nggak pernah menyerah. Saya harus konsultasi terus saya. Iya. Klinik investasi adalah semacam wadah bagi teman-teman untuk berdiskusi dengan Om Vin terkait dengan problematika investasi. Baik saat awal maupun pada saat setelah sudah melakukan investasi, mau kemana bertanya, mau kemana mencari solusi, ada di Klinik Investasi Om Vin Channel.